terjadi. Misalnya, soal macetnya Jalan Raya Pasupati atau polemik pembangunan di kawasan Bandung Utara. Nah, hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang jenis tulisan yang berani menyuarakan pandangan resmi redaksi terhadap isu-isu penting yang terjadi. Kita akan belajar tentang teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial atau yang juga dikenal sebagai tajuk rencana adalah artikel opini dalam media massa seperti surat kabar, majalah, atau situs berita yang merupakan pandangan resmi redaksi terhadap isu-isu penting yang sedang menjadi perbincangan publik. Terdapat 3 struktur dalam teks editorial. Yang pertama ada pengenalan isu atau tesis. Bagian ini merupakan bagian awal yang memperkenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua adalah pernyataan pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian yang berisi pembahasan terhadap isu atau peristiwa yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial dapat berupa saran, simpulan, atau rekomendasi yang di dalamnya terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Nah, teman-teman semuanya, setelah mempelajari pengertian dan struktur dari teks editorial, kita akan belajar tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Ada 4 kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga adalah penggunaan kata ganti penunjuk seperti tempat, waktu, atau peristiwa yang menjadi fokus ulasan. Yang terakhir, banyaknya konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Teman-teman semuanya, tadi adalah pembahasan dari materi teks editorial. Selanjutnya saya akan berikan contoh teks editorial yang berjudul Melawan Berita Palsu dan Pemalsu Berita. Melawan berita palsu dan pemalsu berita. Bangsa ini gemar memproduksi yang palsu-palsu. Pernah ada beras palsu dan vaksin palsu. Sumpah pejabat pun banyak yang palsu. Jangan pula yang palsu-palsu ini bertambah dengan berita palsu alias hoax. Hoax tidak hanya merenggus akal sehat masyarakat, tetapi juga kaum terpelajar seperti dokter dan profesor. Ironisnya, intelektual yang seharusnya kritis justru menyebarkan bahkan melegitimasi hoax demi kepentingan politik. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap intelektualitas. Hoax berdampak nyata dan serius yang mampu merusak reputasi, memecah belah masyarakat, bahkan menghancurkan negara. Kita harus melawan hoax secara nyata. Gerakan melawan hoax dan literasi media harus diperluas, terutama untuk kalangan terpelajar. Negara juga perlu tegas menegakkan hukum terhadap penyebar hoax. Terhadap berita palsu dan pemalsu berita hanya ada satu kata, melawan. Baik semuanya, itulah contoh dari teks editorial. Semoga dengan memahami materi teks editorial ini, kita lebih kritis dalam membaca isu-isu aktual dan mampu mengungkapkan pendapat secara logis. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.